rumah Nyonya. Assalamualaikum semuanya. Oke, welcome back with me Rati Wandani Putri. Oke, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sebuah realitas atau fenomena, yang mana fenomena atau realitas ini mencerminkan sebuah perubahan sosial yang ada di masyarakat, guys. Yang mana perubahan sosial itu disebabkan oleh agama. Pasti kalian penasaran kan? Oke, mari kita let's go. Let's check this out. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table. Oke, ini guys lokasinya, tempatnya di Desa Sidokare, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Bisa kita lihat di belakang sini terdapat musola, yang mana bisa kita amati di sini. Lokasi inilah yang menurut saya terjadi perubahan sosial yang disebabkan oleh agama, guys. Lokasi ini menurut saya telah terjadi perubahan sosial yang mana disebabkan oleh agama itu karena dulunya itu musola ini tuh nggak sebesar ini, guys. Gimana kondisinya dulu itu, karena kenapa saya bisa mengatakan seperti itu, karena memang dulu dari saya kecil emang ini tuh tempat saya main, lokasi-lokasi sini tuh tempat saya main, jadi memang saya tuh tahu banget kondisi awal musola ini sebelum bagus seperti ini, guys. Yang mana dulunya itu musola ini tuh tidak seperti ini, guys. Dulunya musola ini itu kecil dan bisa dilihat ubinnya ini dulunya itu belum ada kayak gini tuh, karena memang di sini tuh emang dulunya tuh masih kayak tanah gitu. Terus di sampingnya ini masih ada pohon mangga yang besar banget, jadi musolanya itu dulunya emang di sana dan belum ada ini ubin-ubin ini, belum ada. Dan nggak ini itu aja, guys, dan bisa kita lihat juga pagar pembatas yang ada di pinggir-pinggir musola ini itu dulunya belum terbuat dari besi, yang mana dulu itu pagar pembatas yang ada di samping itu terbuat dari kayu, guys, dari kayu. Dan masyarakat di sini pagar pembatas dari kayu itu namanya tuh betek. Betek itu merupakan pagar yang terbuat dari kayu. Dan asal kalian tahu ya, guys, musola ini itu paling ramai itu dulunya dipakai waktu bulan Ramadan aja. Bulan Ramadan itu kan biasanya kita kan sholat tarawih berjamaah kan. Lah, musola ini ramainya dikunjungi pada saat kegiatan tarawih saja. Dan kalau untuk kegiatan sholat 5 waktu itu, masyarakat di sini itu kebanyakan lebih melaksanakan sholat 5 waktu di rumah masing-masing, guys. Karena ya mungkin bisa kita tahu juga karena kan dulunya kondisi musola di sini kan nggak seperti ini. Mungkin mereka kurang nyaman atau kurang nyaman dalam beribadah atau apa, sehingga menyebabkan mereka itu lebih fokus beribadah di rumah masing-masing. Ada sih, memang ada yang sholat berjamaah di sini juga. Itu mereka berjamaahnya ketika sholat maghrib aja, guys. Dan kalau untuk sholat isya, subuh, zuhur, asar, maghrib itu mungkin kebanyakan orang lebih memilih sholat di rumah. Apalagi kan mayoritas di sini kan memang masyarakatnya sebagai petani, dimana kalau petani itu kan bekerja di sawah. Kan kalau bekerja di sawah kan otomatis mereka kalau sholat itu memang sholatnya di rumah, karena mereka itu aktivitasnya memang kan kebanyakan di sawah, dan mereka akan pulang ke rumah itu ketika waktu sore, guys. Jadi memang mereka lebih menyempatkan ibadah di rumah. Selain itu, dengan kondisi musola yang dulu memang bisa dibilang musolanya itu memang kecil, terus kondisi ubin di dalamnya itu mungkin ada yang pecah,
terus ada yang memang ubinya udah copot. Terus bisa kita lihat juga dulu itu kacanya itu juga ada yang pecah juga. Jadi mungkin orang-orang merasa bahwa dengan kondisi musola yang dulu itu membuat mereka kurang nyaman ketika beribadah, sehingga membuat mereka itu lebih melakukan ibadah di rumah demi kenyamanan. Selain itu, ketika bulan Ramadan, sholat tarawih di sini kan memang masyarakatnya juga banyak yang ikut sholat tarawih di musola ini. Ya, yang mana karena kondisinya memang nggak begitu luas, jadi banyak banget jamaah ketika sholat tarawih itu memang di pinggiran sini, dimana mereka ketika tidak kebagian di dalam, mereka akan menggelar tikar di bawah sini, dan di bawah itu loh pohon mangga tadi, dimana bisa kita ketahui ya kalau memang pada saat ada angin atau hujan itu, mereka yang sholat tarawih di bawah pohon mangga itu, mereka akan khawatir kalau ntar ada ranting yang jatuh lah, atau ntar ada ulet lah, kayak gitu. Sehingga pada tahun 2020 ini, tepatnya 1 bulan sebelum bulan Ramadan, musola ini direnovasi dan diperluas sehingga menjadi seperti ini guys. Bisa kalian lihat kan, luas banget, dan kalian mesti yang melihat juga kondisinya sekarang nyaman, dimana ketika kita mau beribadah pastinya kita akan merasa nyaman. Dan dengan kondisi itulah alhamdulillah banget sekarang banyak masyarakat di sini, sekitar sini, yang melakukan sholat berjamaah di masjid ini guys. Tidak hanya itu aja, kegiatan sholat berjamaah di sini itu banyak banget diikuti oleh mulai dari anak yang kecil, terus remaja, orang dewasa, orang tua. Mereka melakukan sholat berjamaah di sini guys. Apa deh? Video start. Di sini juga ada kegiatan mengaji, di mana kegiatan mengaji itu dilakukan oleh ibu-ibu di sekitar sini, yang mana ibu-ibu itu belajar mengaji kepada ustadz yang mengajar di sini. Namanya itu Pak Nyoto, yang mengajar ngaji itu namanya Pak Nyoto, di mana jumlah anggota yang mengaji ibu-ibunya itu ada sekitar 13 orang kurang lebih. Namun pada waktu saya mengamati dan nge-video tentang kegiatan mengaji para ibu-ibu di sini, itu yang masuk mengaji itu hanya sekitar 9 kalau nggak 10 ibu-ibu aja, karena ada beberapa ibu-ibu yang sibuk sehingga nggak masuk ngaji. Nah, wis. Yang mana setelah terjadi renovasi dan perluasan musola ini dan diadakannya kegiatan-kegiatan yang ada di musola ini, membuat masyarakat di sekitar sini itu menjadi lebih interaktif antara satu sama lain. Mereka lebih sering ngobrol bareng, lebih saling bertukar pikiran bareng, dimana hal itu terlihat ketika ibu-ibu itu belajar mengaji kan. Lah,
Dimana dalam kegiatan belajar mengaji itu ketika ibu-ibu itu tidak paham mengenai bacaan, ini tuh sebenarnya apa sih bacaannya, itu mereka bisa tanya kepada ibu yang lain. Selain itu mereka juga bisa tanya kepada ustadz yang mengajarkan mereka mengaji itu, gimana sih ini ustadz, bagaimana sih hukumnya ini, bagaimana sih kalau kita tuh melakukan seperti ini, dan mereka akan menanyakan hal-hal yang nggak mereka ketahui kepada orang yang dianggap mengetahui, sehingga mereka mendapatkan informasi dari interaksi yang mereka ciptakan tadi. Aina Fa aina Adhabu in huwa illa dzikrul lil alamin in huwa illa dzikrul lil alamin Yastaqi wa ma tasha'una illa Tidak hanya itu, biasanya kan ketika orang-orang setelah melaksanakan sholat berjamaah di masjid, mereka kan setelah selesai sholat ya udah mereka langsung pulang begitu aja kan. Namun dengan diadakannya kegiatan-kegiatan yang ada di musola ini, itu mereka lebih intens lagi. Ketika mereka pulang kan biasanya mereka bakal pulang bareng, dimana ketika mereka di perjalanan itu ada ibu-ibu yang kayak ngobrol bareng lah atau sharing ketika di perjalanan waktu mereka pulang. Nah, dengan kegiatan seperti itulah membuat interaksi antara masyarakat atau jamaah yang melakukan sholat berjamaah di sini tuh menjadi lebih interaktif antara satu sama lain, dan hubungan kekerabatan mereka menjadi semakin erat. Yang biasanya mereka berjauhan atau mereka tidak berinteraksi antara satu sama yang lain, dengan mereka sholat berjamaah di sini, mengikuti kegiatan-kegiatan belajar di sini, mereka lebih interaktif terus antara satu sama lain juga, dan lebih terjalinlah kedekatannya antara jamaah satu dengan jamaah yang lain. Yang mana perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat ini menurut saya merupakan sebuah perubahan sosial yang memang benar-benar disebabkan oleh agama, guys. Jadi menurut aku itu seperti itu. Mungkin itu tadi salah satu fenomena yang mencerminkan perubahan sosial yang ada di masyarakat, yang mana dari hal tersebut itu memang dipengaruhi oleh agama. Yang mana dari hal tersebut itu menurut saya bahwa sebenarnya itu salah satu tujuan dari agama dan perubahan sosial itu berusaha untuk menjelaskan sebuah konteks perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, yang mana sebenarnya tanpa kita sadari itu sebenarnya perubahan sosial tersebut itu bisa disebabkan oleh agama. Dan mungkin itu tadi penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini memberikan informasi dan manfaat kepada kalian semua yang menonton. Dan untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's always been about me, myself, and I thought relationships were nothing but a waste of time. I never wanted to be anybody's other half. I was happy saying I'd love it wouldn't last. That was the only
You make me wanna say I do, I do, I do, 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 do. Yeah, I do, I do, I do, 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 do.